Oke, selamat pagi. Di dalam video ini akan dijelaskan fungsi WMOS untuk komunikasi data berbasis WiFi dari segi WMOS-nya yang jadi server gitu ya. Oke, itu dua contoh. Satu yang menggunakan LED untuk menyalakan LED dari antarmuka web yang ada di WMOS ini. Satunya dengan DHT ya. Ini yang tentang LED-nya. Oke, itu. Ya, intinya di sini ketika dinyalakan ya bisa kita lihat dikasih alamat IP daripada WMOS ini gitu ya. Sebelumnya WMOS-nya ini nanti dijelaskan dalam codingannya connect ke SSID daripada WiFi di rumah gitu ya. Setelah itu tentunya melalui DHCP ya dapat IP gitu ya. Jadinya ini microcontroller WMOS itu sendiri dia bisa memiliki web server sendiri gitu. Jadinya semacam punya Apache-nya sendiri gitu ya, HTTPD sendiri gitu. Seperti itu ya. Itu ya ini sama halnya dengan misalnya kamera ya, kadang-kadang kamera ada yang ada wifi nya sendiri gitu untuk misalnya transfer data dan sebagainya, ataupun yang paling umum misalnya CCTV juga gitu ya, CCTV juga sama kamera ya, itu ada IP-nya juga. Terus juga apa namanya router sendiri biasanya ada OS-nya gitu kan ya, apa namanya ada firmware-nya yang ini 1.1 biasanya gitu ya, untuk umumnya. Sana bisa kita ini ya apa namanya konekkan. Nah itu sebenarnya semua adalah microcontroller gitu ya, microcontroller dengan akses ini ya biasanya board WiFi ya ESP8266 itu sendiri. Ya WMOS-nya juga bagian dari ESP8266. Itu memungkinkan memiliki web server sendiri gitu. Jadinya lebih canggih daripada laptop yang nggak ada apa aja gitu ya untuk dalam dunia web gitu. Seperti ini. Ya, itu nanti bisa kita masukkan HTML di dalamnya gitu ya. Di HTML seperti ini ya, bisa LED pin now ya. Ada dua tombol untuk off dan on. Kalau diklik on, tulisannya berubah jadi on dan lampunya nyala. Ya, nyala lampunya merah ya. Ini halnya sama kalau misalnya kita mau nyalain lampu beneran, tinggal pakai relay modul. Codingannya hampir sama ya. Off, ya mati lagi gitu ya. On, nyala lagi. Oh ya itu. Off, ya on, nyala lagi. Ya seperti itu. Jadi cara kerjanya ini sama, bisa kita lihat di sini LED ya. LED sama dengan off, intinya sama, pakai variabel HTTP get kurang lebih di sana ya. Ininya juga ikut berubah di sana. Ini bisa kita kendalikan dari web yang lain juga kalau kita tahu alamatnya ini ya, yaitu 1.11 misalnya gitu ya. Seperti itu. Intinya kita bisa bikin antarmuka dari web yang lain gitu yang misalnya bikin lebih advance. Nah, itu untuk tutorial yang pertama. Ya. Itu ya. Jadi apa namanya? Ini codingannya ya. Jadi sebelum itu kalau kalian ini ya, kalau kalian baru apa namanya menginstal Arduino IDE, tidak langsung bisa kita menggunakan WMOS ya. Jadinya kita pertama di sini ya, kita sekaligus biasa tutorial awal ya. Jadi di preference ini kalian ini ya, copy paste ini ya, Arduino ESP8266. Alamatnya ini nggak usah di screenshot, langsung dicatat itu nggak. Cari aja ini ESP8266 Arduino IDE gitu di Google, akan merujuk ke halaman ini gitu ya. Tutorial ini tinggal masuk di sana. Oke, itu habis itu bisa kita cari di sini board manager ya. Board manager, sini ininya kita bisa masukin ini ya. Oke, di sini bisa kita lihat ESP gitu ya. Ketik ESP. Ya. Kita install yang ini ESP8266 gitu ya. Seperti itu. Ya. Sana. Setelah itu baru bisa kita gunakan, baru di sini nanti berubah ya.
berubah. Di board itu ada Arduino dan ESP826. Karena nanti kalau diinstal ESP32 ada lagi nambah gitu ya. Seperti itu ya. Sini ini kita pilih Lowland Wemos D1 R2 N Mini gitu ya. Itu yang kita pilih ya. Note MCU juga ada nanti. Ini kita gunakan adalah ini ya, bukan Wemos D1 R1 ya, karena kita gunakannya R2 ya, di sini kita gunakan ya. Seperti itu, dan portnya pastikan yang dipilih yang itu ya. Sekarang lagi connect. Oke, itu jadi connectannya bisa example di sini ya. Nah, ini example-nya saya pakai example yang langganannya saya sebenarnya di sini ya. Ada banyak di sini HTTP apa namanya server ya sini sebenarnya. Tapi saya punya codingan langganan sendiri yang dapat dari internet juga template-nya. Jadinya saya tidak pakai example yang nggak ketemu example yang pas untuk server ini gitu ya. Jadinya kurang lebih ini bisa dicontohkan LED ya. Jadi konstan ya, karakter ini nggak ada string, nggak ada tipe data string. Kalau function mengubah ke string ada, tapi tipe data string nggak ada dia. C++ ada tuh ini yang gunakan ini ya, char pointer. Oke, jadinya SSID dan password dimasukkan ya, nggak boleh kosong ya. Kalau kosong nggak bisa ini, karena kalau connect ke WiFi nggak ada internet ya. Sumber internet satu-satunya melalui WiFi ataupun tethering daripada handphone gitu misalnya. Di LED pin ya sana tadi bisa kita lihat ya. Intinya di sini kalau LED tadi itu ya kita lihat di sana ini ya apa namanya, satunya itu ke ground, satunya itu ke input data gitu ya sana gininya. Oke, itu intinya yang D4 input datanya ya. Nanti LED itu ada yang bagian yang lebih panjang, bagian panjangnya itu yang nanti ke data ya, kutub positifnya sana ya. Oke, itu ya 80, saya seperti 80 ya, sama dengan web biasa gitu. Berarti kosong kalau misalnya di browsernya. Terus ini serial beginnya adalah 115.200 ya, biasanya untuk yang lebih cepat sana ya, yang wifi-nya. Terus ya ini ya, jadinya itu ini untuk defaultnya berupa output ya, pin mode-nya adalah output ya. Jadi output berupa ini ya, apa namanya, input arus di sana, maksudnya sini output. Bukan untuk dibaca tapi untuk output saja gitu ya. Sana itu hal yang sama dengan relay module juga. LED pin sama dengan low diff. Kalau di set high berarti dari awal nyala gitu ya. Kalau enggak itu berarti mati gitu. Ya itu di sini connecting to ya, kurang lebih ini ya SSID-nya ya kemana gitu. Terus ini untuk ngecek kok nyambung apa enggak gitu ya. Ininya. Terus di sini setelah itu server.begin gitu ya, servernya di sini ya. Intinya server dalam kurung port 80. Ini kelasnya berupa port 80. Ya, tipe datanya adalah Wi-Fi server, objek dari library ESP8266 Wi-Fi.h ya. Seperti itu. Begininya di sini sama dengan nyalain Apache gitu ya. Nyala Apache, dan di sini kalau pas nyala kita dikasih tahu IP dari Wemos-nya itu apa gitu ya. Sana wifi.local IP keluar tadi seperti di video tadi. Keluar yang 1.11 tadi gitu ya. While loop gitu ya. Nah, ya ketika client available, jadinya di sini dia tidak akan mencetak HTML sampai ada orang yang mengakses alamat IP yang tercetak di sini ke dalam web browser gitu ya sana. Ya sama seperti Apache gitu ya. Jadinya dia akan mengirimkan data gitu ya, data dari web server ke klien itu ketika ada akses dari klien terhadap alamat tertentu gitu ya. Gitu. Jadinya kalau server side script diolah dulu di sana gitu. Sedangkan klien side script langsung dikirim. Seperti JavaScript kalau kan side script, kalau server side script PHP. Nanti di tutorial yang kedua video terpisah nanti ada menggunakan PHP juga ya. Oke, itu ya sana ya. New client sana ada kalau ada yang akses ya. Oke, ini sini string ya, min_r ini untuk membaca requestnya gitu ya. Bagian ini bisa di skip ya, karena akan terus digunakan ya. Oke, nah ini dia keputusannya ya, ketika ini jadinya ketik index of ya. Index of ini alamatnya ini ada /led.on. Ini bisa ada subdirectory juga misalnya nanti banyak ya.
bisa di sana, jadinya sama dengan -1, tidak sama dengan -1 berarti ini ada ya, ini ada gitu, berarti ya sama dengan fungsi biasa, jadinya di LED pin high, jadi high berarti nyala ya. Sebaliknya kalau off dia low, dan value sama dengan high sama low, itu tujuannya untuk mencetakkan statusnya gitu sana ya. Itu ya, mana dia value-nya. Oke, value-nya di sini ya, di atas ya, sorry. Defaultnya low ya, high dan low gitu ya. Sana. Oke, nggak lupa-lupaan ya di sini ternyata. Oke, itu. Nah, selanjutnya ini adalah header untuk mencetak HTML ya. Doctype HTML5 support. Doctype HTML. Oke, now ya. Now terus dicetak ini ya. If value equal high, on ya, off gitu. Ininya itu, jadi variable value tadi hanya untuk mencetakkan sedang on atau off gitu ya. Seperti itu. Istilahnya di break ya, spasi 2 kali. Ya nanti bisa kalian edit dengan menggunakan div gitu misalnya ya. Kalian di sini tambahi CSS-nya bootstrap gitu bisa ya. Tapi file CSS-nya ditaruh di web luar gitu. Jadinya nanti full part di sana gitu ya misalnya. Itu ataupun ini ya bisa di-download, kan ada juga jQuery ataupun apa namanya, bootstrap itu ada yang bisa kita ini ya, apa namanya, attach langsung dari webnya bootstrap atau dari jQuery gitu kan ya, bisa seperti itu juga. Oke, itu ininya sini ya, ada apa namanya, tombolnya ya, button turn off, turn on ya, itu dengan alamat ya, ini hyperlink reference ya, href ya, sana LED on, ini ada slash spasi karena ini bisa diandalkan juga pakai ini ya, plus gitu misalnya nanti ya. Ya, BR habis itu. Ketika apa namanya, orang menghapus dari web browser berarti client disconnect seperti itu. Ya, kalian bisa permak halaman webnya ini dengan sesuai itu. Oke, itu untuk kita mau membuat interaksi di website gitu ya, seperti itu misalnya ya. Oke. Itu yang kedua ya, video yang menggunakan DHT. Gimana kalau misalnya kita membuat DHT 11 yang bisa kita ini ya, lihat di pakai ini. Oh ya, ini nggak mesti pakai laptop ya, nggak mesti pakai laptop. Yang penting kita connect ke router WiFi yang sama, pakai handphone atau pakai apapun bisa diakses halaman webnya itu ya. Di ini ya connect ke ini ya, sama ya kurang lebih dengan yang biasa. Jadinya satunya ground, satunya ini ya, satunya 5 volt, satunya data D4 ya sana. Oke, ini langsung tampil di ini ya, 192.11 temperaturnya ini ya. Oke. Itu refresh, harus refresh manual baru suhunya berubah. Nah, itu kekurangannya ya. Ini bisa diakali, jangan gunakan alamat ini langsung, tapi misalnya buat web lagi satu, terus dibuat jQuery untuk mengakses halaman ini dan merefresh halaman ini secara otomatis. Nah, bagaimana caranya ya, saya nggak jelasin di sini dong gitu ya. Itu kan ini ya, materinya mata kuliah pemrograman web ya, tanya sama dosen mata kuliah webnya gitu ya, seperti itu. Oke ya, gampang banget kok caranya ya. Oke, itu ya, di sini ini refreshnya manual. Nah, ini kalau saya jelasin lagi jQuery kan panjang ini materinya gitu ya, sebenarnya gampang sih tapi gitu ya, seperti itu. Ini terus bisa dapat. Nah, kelebihannya apa misalnya daripada pakai monitor gitu ya, misalnya ini taruh di ke tempat tinggi gitu kan, lebih efisien ya kalau ngukur suhu dan lain-lain itu. Jadinya apa kita harus manjat untuk lihat monitornya, kita harus lihat pakai kacamata pembesar apa keker gitu ya gitu. Jadi kan mending dari HP bisa ngecek sewaktu-waktu gitu ya, seperti itu. Jadinya emang kalau IoT ya cocoknya berbasis antar muka yang terpisah gitu ya, dari HP dan ataupun dari web gitu ya. Kalau web ya ini enaknya universal ya, seperti itu ya. Oke, sekarang kita bahas codingannya ya. Oke, codingannya ini ya. Jadinya di sini kita pakai ini ya, codingan dari ada fruit sensor ya, karena itu yang lebih universal nanti ya.
example ya. Kita comot-comot dari ini ya, unified sensor yang DHT sensor library unified sensor yang ini ya. Kita ini dari mana ini kok saya nggak dijelasin ya. Tonton video tentang DHT11 yang paling awal yang saya jelasin juga cara konekkan kabel, cara basic gitu sebenarnya di sana sudah saya jelasin semua ya. Jadi itu saya nggak ulang lagi sini ya semua. Oke, nah itu intinya ini adalah codingan yang sama. Ini adalah untuk library yang berhubungan dengan DHT11-nya. Terus ini SSID dan passwordnya ya. Oke, terus bagian ini ya, bagian ini saya comot juga dari itunya sensor T sensor ya. Di sebelahnya kita tempel kasih. Ini seperti itu ya. Kayaknya saya juga tidak munafik gitu jadinya apa namanya saya copy paste dari berbagai kode digabungkan jadi satu. Pasti kayak gitu ujung-ujungnya karena kita bukan orang yang mengerti bahasa assembly yang apa namanya membuat library sendiri gitu nggak sampai gitu ya. Oke, nah itu. Ini sisanya sama, kurang lebih sama sampai sini sama ya. Bedanya di sini ada DHT11 gitu. Oke, ini sama, nggak saya jelasin lagi ya. Sama sampai sini. Nah, dari sini beda ya, dari sini beda. Oke, sensor event ya sini. Ya, oke, ini dari sini saya ini copas ya. Copy paste codingannya. Oke. Jadi sini bisa kita buat ya. Ini sebenarnya ini simple ya. Codingannya juga copy paste banget gitu. Tinggal saya ganti serial.println jadi client.println. Jadinya kan ini ya. Kalau untuk nyetak HTML di server itu client.println bukan serial.println. Jadinya ini ya. Kalian pisahin. Jadinya tinggal ganti aja client.println jadinya cetak temperature. Sebenarnya saya ketambahin break di sini supaya humidity dan ininya di bawah gitu ya. Terus the humidity.getEvent ya. Sama copy paste ya. Hasilnya seperti itu. Ya. Itu dia ya jadinya tinggal ganti serial.print-nya jadi client.print. Otomatis dia tidak akan mencetak di serial monitor ini tapi nyetaknya di apa namanya ini ya. Apa namanya halaman servernya. Nah, ini kita bisa membuat server sendiri. Jadinya kemampuannya tentunya terbatas dan tidak bisa diakses oleh banyak klien sekaligus gitu ya, mungkin maksimal 5 gitu ya. Nah, tapi di sini untuk misalnya untuk home automation gitu misalnya cocok ya. Karena mungkin yang di rumah mungkin yang mau mengendalikan smart home itu mungkin ya anggota rumahnya kecuali banyak banget ya mungkin nggak sampai rebutan gitu ya seperti itu. Intinya ini cocok untuk itu ya. Dan sangat praktis karena tidak pernah memerlukan komputer tambahan. Cukup mouse saja kita udah bisa membuat antarmuka berbasis web gitu. Jadi sangat canggih ya. Alat sekecil itu ya bisa membuat halaman web gitu ya seperti itu. Gimana cara masukin gambar ya? Gambarnya misalnya upload aja di halaman yang berbeda. Misalnya Google Drive atau apa gitu ya. Bisa di set ini ya. Bisa diambil gitu. Seperti itu nanti ini ya bisa diambil. Kalau paling bagus mungkin pakai ini ya apa namanya web hosting sendiri gitu ya, gratisan ataupun ini apa namanya yang berbayar. Oke. Nah itu nanti bisa kalian coba-coba ya. Nanti berikutnya video ini ada yang kalau misalnya webMOS-nya yang kita jadikan klien, ya, sedangkan servernya adalah di laptop gitu gimana gitu ya. Kalau ini kan kebalik laptopnya yang jadi klien, webMOS-nya di server. Sekarang kebalik, webMOS-nya di klien, laptopnya jadi server gitu ya. Oke, itu sekian. Terima kasih ya.